Suatu hari, negara bangun tanpa pemerintah, tanpa tentara nasional, dan tanpa hukum. Yang ada hanya ketakutan dan tembakan senjata. Ya, pada tahun 1991, Somalia menjadi medan perang. Dan perang tidak pernah benar-benar berakhir. Yang ada hanya ketakutan. Di sini bukan ngebahas tentang yang lain, tapi membahas tentang klan, kelaparan, dan dunia yang terlambat menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Bang Ija. Oke, yang belum kenal sama gue, di subscribe dulu. Jangan lupa komen dan di like. Kali ini gue bakal ngebahas tentang negara di tanduk Afrika. Ya, dia perbatasan dengan Kenya dan Laut Arab. Somalia, perang saudara yang tidak pernah berakhir. Somalia terletak di tanduk Afrika, perbatasan dengan Kenya, Ethiopia, dan Laut Arab. Somalia itu memiliki satu etnis nih. Satu agama dan satu bahasa. Tapi Somalia mempunyai pemisah yang sangat berbahaya, yaitu klan. Sejak lama Somalia terbagi beberapa klan besar. Salah satunya Darod, Hawya, Ishak, Dir, dan Digil Mirili. Selama bertahun-tahun, klan ini hidup berdampingan sampai satu orang mengubah segalanya. Jenderal bernama Muhammad Said Barre. Pada tahun 1969, seorang jenderal bernama Muhammad Said Barre mengambil alih kekuasaan. Ia memerintah dengan tangan besi. Awalnya menjanjikan persatuan, namun perlahan ia mengutamakan klan Darod. Jadi dia hanya mengutamakan klan Darod aja. Jadi klan-klan lain tuh disingkirin sama dia, bukan disingkirin sih, kagak dimayoritasin. Menindas klan lain, menyiksa oposisi. Siapa yang ngelawan dia pokoknya ditindas sama dia. Kagak terima dia pokoknya. Ya, pada umumnya pemerintah kebanyakan di negara sih sebenarnya. Jadi dia tuh menghancurkan kepercayaan klan-klan lain. Jadi klan-klan lain tuh diadu domba terus sama dia. Diadu domba sampai pada akhirnya puncak terjadi akhir itu di tahun 1980-an. Pemberontakan muncul di mana-mana. Puncaknya terjadi di tahun 1980-an. Jadi di tahun 1980-an itu ada pemberontakan muncul di mana-mana. Jadi klan itu berontak. Pada tahun 1991, jadi dari tahun 1990 itu sampai tahun 1991, Said Barre melarikan diri dari Mogadishu. Mogadishu ya sebuah kota atau provinsi di Somalia. Negara itu runtuh dalam satu malam. Setelah jenderalnya pergi, negara itu runtuh. Setelah Somalia runtuh, tidak ada pengganti. Jadi nggak ada yang mau gantiin jenderal tuh. Tidak ada transisi, jadi nggak ada penggantian. Pokoknya nggak ada penggantian lah, nggak ada penerus gitu. Jadi kekuasaannya kosong aja gitu. Selama kekosongan pemerintah, Somalia itu nggak ada pemerintah, kosong. Setelah 91 itu terjadi yang namanya perang lord gitu. Ya bisa dibilang sih kayak warlord gitu. Warlord. Jadi satu klan itu dia dipimpin sama dua panglima, dua faksi. Yang pertama dipimpin sama Ali Mahdi, yang kedua faksi Muhammad Farah Aidid. Jalan-jalan berubah menjadi garis depan, perangnya di jalan. Rumah menjadi bunker,
Jadi ya yang namanya perang nggak ada tentara kan. Ya jadi mau nggak mau rumahnya jadi tempat perlindungan. Jadi masjid tempat berlindung karena di sana kan dia yang tadi gua ceritain di awal, dia itu agamanya satu, yaitu Islam Sunni. Nah, terus korban sipil berjatuhan, perempuan diperkosa, anak-anak dipaksa mengangkat senjata, orang tua mati kelaparan. Perangnya itu di jalan dia. Rumah-rumah jadi bunker karena yang perangnya rakyat sipil antar klan gitu kan. Rakyat sipil biasa perang. Terus ya ada yang berlindung di masjid, perempuan diperkeos, orang tua banyak yang mati kelaparan. Di sini puncaknya sampai ada korban itu 500.000 sampai 1 juta orang tewas. Lebih dari 2 juta orang mengungsi, ratusan ribu meninggal karena kelaparan dan penyakit. Setelah perang panjang, nah di sini titiknya yang menjadi peristiwa diingat sama seluruh dunia. Pada tahun 1992, akhirnya dunia itu melihat Somalia itu kayak gimana kacaunya. Pas dunia datang, di situ yang kelihatan itu anak-anak kurus, matanya cekung, perut buncit, itu karena kelaparan. Pada saat itu yang datang itu PBB dan Amerika Serikat. Namun niat baiknya berubah menjadi bencana. Jadi orang udah baik, niatnya baik, malah menjadi peristiwa yang besar. Pada tahun 1993 itu di Mogadishu, 18 tentara Amerika Serikat itu tewas di sana. Dan yang paling parahnya lagi, jenazah tentara Amerika Serikat itu diseret di jalan sama orang-orang yang perang di Somalia itu. Dan disitulah pertempuran yang dinamakan Black Hawk Down. Ya, Somalia sendirian lagi dan era baru dimulai dari teror Islamisme dan ketidakpastian hidup. Dari kekacauan muncul kelompok baru yang bernama ICU dan Al-Shabaab. Susah juga namanya dia. Al-Shabaab memanfaatkan kemiskinan, kebencian, klan ketidakadaan negara. Jadi ya lagi miskin, lagi banyak yang benci antar saudara, antar klan, dimanfaatin tuh sama dia. Terus ya mumpung negara lagi kosong kan, dimanfaatin. Dan di situ bom bunuh diri itu menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Sekolah banyak yang ditutup, musik dilarang, dan ketakutan menjadi hukum. Nah, di situ karena banyak yang ketakutan menjadi hal yang kuat di dalam Somalia, jadi dimanfaatkan. Meski pemerintah Somalia akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2012, namun perang belum benar-benar berakhir. Dari kisah Somalia ini mengajarkan kita, negara tidak akan runtuh karena perbedaan. Tapi negara akan runtuh karena perbedaan dijadikan senjata. Selama lebih dari 30 tahun, rakyat Somalia hidup di antara harapan dan trauma. Namun, di tengah-tengah reruntuhan, mereka tidak pernah berhenti bermimpi. Karena bahkan di antara reruntuhan, masih ada harapan. Perang tidak pernah memilih korban. Yang kalah selalu rakyat biasa. Dan perdamaian selalu lebih murah daripada nyawa. Inilah kisah Somalia, negara yang runtuh namun belum menyerah. Ya, itulah kisah Somalia, negara yang runtuh tapi belum menyerah. Terus dukung channel gua, Bang Ija. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.